Halo semua, jadi sekarang kita mau bahas tentang comforter. Nah, kalau kita search di Alkitab menggunakan aplikasi eSword, kata comforter itu hasilnya ada di 7 ayat. Nah, dan karena kita mau fokus yang di NT aja, kita fokus di 4 ayat yang ada di Perjanjian Baru. Jadi, pertamanya kita kumpulin dulu semua ayatnya. Nah, dan ayat-ayatnya yang di Perjanjian Baru tentang comforter itu mulai dari Yohanes 14 ayat 16. Nah, kalau kita buka ada kata comforter di situ, kodenya adalah G3875. Artinya Parakletos, Counselor, Advocate. Nah, kalau kita search menggunakan kata advocate-nya, pasti juga keluar kodenya sama, G3875. Sama kodenya dengan yang ada di John 14 ayat 16. Dan ketemu ayatnya di 1 John 2 ayat 1. Artinya, kata comforter yang kita temukan di John 14 itu sama dengan yang kita temukan di 1 John 2 ayat 1. Kalau kita lihat di bahasa Grekanya, comforter itu parakletos. Para artinya yang berdiri di samping, ada yang di samping. Seperti inter atau antara. Contohnya seperti international, itu between nations. Interpreter itu artinya between language. Sekarang mari kita buka ayat di Zakaria 3 ayat 1. Di situ dikatakan, setan mau menjadi para atau comforter atau advocate atau internya Joshua. Dan kalau kita lihat counselor tadi yang artinya ada di kata comforter, itu kita ingat counselor yang ada di Wahyu 3 ayat 18. Jadi apa pengertiannya advocate atau parakletos comforter ini? Artinya adalah saya yang mau menjadi mulut kamu. Kamu mau ngomong apa yang kamu gak bisa omongin di depan penghakiman. Nah, kalau kita lihat advocate itu seperti yang ada di Markus 13 ayat 11. Dikatakan di situ bahwa kita gak perlu memikirkan apa yang kita mau bicarakan karena kita akan bicara langsung. Kenapa? Karena bukan kita yang bicara, tetapi comforter atau advocate atau Holy Ghost yang akan berbicara. Artinya, yang akan bicara untuk kita adalah Holy Ghost. Nah, kalau kita lihat kata inter, kita ingat di Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 bahwa Hawa adalah intercessornya setan dan Adam. Karena setelah Hawa jatuh dalam dosa, sekarang dia menjadi medium yang setan gunakan untuk menjatuhkan Adam suaminya. Jadi Hawa adalah perantara pertama setelah dosa masuk. Kalau sebelum Hawa itu ular, karena ularlah yang digunakan setan untuk menjatuhkan Hawa. Dan setelah Hawa jatuh, ular gak dibutuhkan lagi. Makanya sekarang Hawa lah yang mengadvocate pikiran setan untuk suaminya. Kalau kita baca kutipan di 3 SG 39.2, di situ dikatakan bahwa Hawa ini menjauhi suami yang berdiri di sampingnya, yang ada di sampingnya. Artinya Hawa ini menjauhi paranya yang asli, yaitu suaminya. Dan setan menggunakan ular sebagai medium atau intercessornya. Jadi Hawa pikir itu ular yang bicara, dan Adam pikir itu Hawa yang bicara. Sama halnya dengan anggota pikir itu pendeta yang bicara. Padahal siapa yang berbicara di balik itu semua? Adalah setan. Jadi Hawa hanya mengucapkan mainnya setan. Sekarang kita kembali lagi ke comforter.
Comforter itu sama dengan intercessor, medium, media, dan kita jadi ingat social media. Ayatnya kita buka di Galatia 3 ayat 20. Di situ dikatakan bahwa mediator kodenya G3316 itu memediatorkan bukan satu, tetapi yang satu itu adalah God. 1 Timotius 2 ayat 5, mediator adalah Tuhan Yesus, manusia Tuhan Yesus, dialah satu mediatornya. Ibrani 8 ayat 6, Tuhan Yesus adalah mediator dari Better Covenant. Ibrani 9 ayat 15, Tuhan Yesus adalah mediator dari New Testament. Ibrani 12 ayat 24, Tuhan Yesus adalah mediator dari New Covenant. Nah, mediator ini kalau kita buka artinya bahasa Grekanya itu mesites atau a go-between, intercessor. Jadi mediator ini posisinya ada di antara. Nah, sekarang kita lihat tentang comforter. Comforter tadi mulai dari ayat John 14 ayat 16. Di situ dikatakan Tuhan Yesus minta kepada Bapanya penghibur, dan penghibur ini adalah yang akan dikirim sama Bapa, sehingga penghibur itu akan diam bersama-sama dengan kamu selama-lamanya. Nah, kalau dari kata selama-lamanya, kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 23, di situ dikatakan bahwa yang abided forever selama-lamanya adalah firman Tuhan. Nah, dan firman itu sama dengan benih berdasarkan Lukas 8 ayat 11. Dan benih itu adalah yang membuat buah itu jadi sama dengan buah yang sebelumnya. Nah, kalau bicara tentang benih, itu bicara penciptaan. Dan kita lihat yang menciptakan di Kejadian 1:26 adalah God. Nah, waktu God said, dia bilang, let us make man in our image. Artinya ini sama dengan bahasanya, mari ada buah yang sama dengan kami, yaitu God, yang membuat mereka sama dengan kami itu karena firman-Nya atau comforter-Nya. Karena firman-Nya lah atau nafasnya yang membuat manusia itu menjadi living soul. Nah, artinya comforter lah atau firman yang akan mengembalikan image of God dalam manusia. Nah, comforter ini adalah Bapa dan anak yang miliki, bukan dimiliki oleh oknum selain Bapa dan anak. Dan comforter itu berdasarkan John 14 ayat 26 sama dengan Holy Ghost, yaitu firman-Nya Bapa. Nah, dan itu adalah yang digunakan untuk menciptakan. Kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 2, itu adalah spirit. Artinya, comforter itu God punya spirit atau the spirit of God, bukan God the spirit. Jadi, Holy Ghost yang Bapak kirim lah yang akan membuat kita ingat apa saja yang Tuhan Yesus pernah bilang ke kita. Dalam hal ini kitanya itu murid-murid. Jadi, oknum Tuhan Yesus yang bicara, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus tanpa oknumnya yang mengingatkan. Artinya, Roh Kudus gak akan pernah salah ngomong. Nah, kalau bicara tentang roh, setan itu juga punya roh. Dan setannya itu ada satu. Sekarang gini, kalau setan cuma ada satu, ada rohnya setan, masa waktu rohnya Bapa itu dimiliki oleh oknum selain Bapa? Gak mungkin. Kalau rohnya setan itu punyanya setan, artinya kalau dibilang the spirit of God, rohnya Bapa, rohnya Kristus, itu pasti ya miliknya Bapa, miliknya Kristus. Nah, kalau misalnya roh Bapa itu adalah oknum selain Bapa, atau roh Kristus adalah oknum selain Kristus, artinya rohnya setan itu juga berarti oknum selain setan, bukan rohnya si oknum setan.
Itulah reasonnya. Sekarang kita maju ke John 15 ayat 26. Dikatakan di situ bahwa Comforter itu adalah the Spirit of Truth. Dan truth itu sama dengan Christ, Tuhan Yesus, berdasarkan John 14 ayat 6. Dan kalau kita buka di John 14 ayat 23, dikatakan Comforter ini adalah we, yaitu Bapa dan anaknya yang akan datang dan berdiam. Artinya, Roh Kudus adalah firman atau roh Bapa dan anaknya yang mewakili mereka di dunia ini. Dari pengertian Roh Kudus atau Comforter yang kita lihat di Alkitab sejauh ini, sama sekali nggak ada yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah oknum selain mereka berdua. Tetapi yang ditunjukkan Alkitab adalah Roh Kudus itu rohnya Bapa dan Anak.